السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وجعله رحمة للعالمين ووظفه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك طب قلوبنا ودوائها سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Ayat 74 dari surat Al-An'am. Bapak dan ibu-ibu jamaah salatul maghrib rahimakumullah, sangat terasa akhir-akhir ini perlu dan pentingnya kajian akidah Islamiyah. Kenapa demikian? Karena dari hari ke hari kita merasakan betapa akidah tauhid itulah yang sedang digoyang oleh orang. Bahkan sebagian kaum muslimin terjatuh kepada pernyataan-pernyataan yang jauh sebenarnya dari petunjuk akidah itu, tapi mengaku tidak lama masalah. Ya, seperti yang terjadi baru-baru ini, ada orang yang mengatakan Tuhan kita kan bukan orang Arab gitu ya. Nah, tapi ketika diingatkan dia tidak mau mengaku bahwa itu jelas salah. Nah, kenapa saya katakan salah? Ketika orang menidakkan sesuatu, kalau dia khususkan, dia kait dengan sifat, maka tidak itu melekat kepada yang khusus itu. Contohnya saja, saya bukan orang Padang. Nah, berarti kata bukan atau tidak melekat kepada orang Padangnya. Berarti orang akan memahami dia adalah orang lain, bukan orang Padang. Mungkin orang Solo, mungkin orang Bukit Tinggi, mungkin orang pesisir, atau mungkin orang mana. Nah, kalau ditambah lagi, saya bukan orang Padang asli. Nah, jadi semakin didatangkan sifat, jenis, kemudian ada kait, keluarlah yang lain. Tapi kalau ada orang mengatakan dia bukan orang, nah, lain lagi maknanya. Dia bukan orang, berarti dia bisa jadi jenis yang lain selain orang. Jadi kalau dikatakan bukan orang Arab, maka yang lazimnya adalah berarti orang selain Arab gitu. Jadi itu sederhana sebenarnya. Orang yang mengerti kajian ilmu mantik sebenarnya paham bahwa itu salah kalimat itu. Cuma masalahnya mengaku salah ku nambare.
Dikecen de orang pulonan di hari. Nah, ini tampak sekali bahwa memang pemahaman tentang akidah tauhid itu semakin hari semakin tipis. Nah, celakanya lagi, pemahaman yang tipis, yang dangkal, malah berdampingan dengan keberanian berbicara atas nama agama. Ini membuat masalah yang semakin berat. Ilmu kurang, bagak mengecek berkelebihan. Inilah yang terjadi. Ini yang terjadi di tengah umat hari ini. Nah, setelah berani bicara tentang agama tanpa ilmu yang kuat, didorong lagi oleh sikap congkak, ego, ndak lo namanya diluruhkan, atau bertambah kalam namanya. Jadi kita jadikan itu pelajaran, dan kita titipkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita yang akan datang. Berhati-hati dengan akidah. Pandai-pandailah di dalam berkeyakinan dan landaskan keyakinan itu kepada dasar yang kuat, kepada ilmu yang memang berakar kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kita harapkan dari kaum muslimin. Ini pelajaran yang sangat berharga akhir-akhir ini. Ada pula kadang yang membela, oh maksudnya dia bukan, kan dia tidak mengatakan Tuhan itu orang, dia hanya mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Itu tidak mengerti berbicara namanya. Jadi kalau orang sederhana saja, kalau dikatakan dia bukan orang Arab, pemahaman al-mutabadir yang datang ke dalam fikiran orang yang mendengar, berarti dia adalah orang selain orang Arab. Begitu pemahamannya, sederhana. Kalau mau menyatakan dia bukan orang, jangan datangkan Arabnya, nafikan jenisnya. Dia bukan orang. Nah, berarti, tapi itu pun bukan kalimat yang tepat. Kenapa? Karena kalau bukan orang, bisa dia kemungkinan yang lain, jenis yang lain. Sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi ketika dikatakan orang, masih mengerucut juga. Seharusnya Allah subhanahu wa ta'ala khaliq, laisa bimakhluqin, laisa kamislihi syai'un, lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Jadi terhindar dari kekeliruan orang dalam memahami ucapan dan kalimat kita. Ini berhati-hati. Sama kalau dikecehkan, ambo indah orang Solo, berarti jangan salahkan orang. Berarti apa tu orang Kitinggingkin tu, orang Padang mungkin tu. Tapi kekecehkan, ambo bukan orang Solo asli. Nah, mungkin dia tinggal di Solo, inyo hidup di Solo, tapi mungkin asalnya bukan asli Solo. Nah, berarti kok Solo nyukudian. Begitu orang memahami. Jadi semakin didatangkan sifat, dikait, dikerucutkan, maka yang dinafikan, yang ditidakkan akan semakin khusus. Nah, begitu memahami. Jadi kalimat seperti itu, jangan satu lo tuh, awak Tuhan bukan orang Arab, itu keliru. Seharusnya yang mengucapkan, ya sadar sajalah, minta maaf, ambo tersalah gitu ya. Itu kan lebih baik dan lebih bijak. Nah, tapi ketika diingatkan oleh orang dan disampaikan kepada umat bahwa itu salah, kemudian tersinggung pula, kemudian melakukan berbagai tindakan, itu tindakan kecongkakan namanya. Tidak patut seperti itu. Karena kalau sudah berbicara masalah agama, hati-hati. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada malam ini
terkait dengan ismatur rusuli wal anbiya, kemaksuman para rasul dan para nabi. Ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita tentang as-sifat al-wajibah, sifat-sifat yang wajib kita imani. Yang wajib kita imani ada pada nabi dan rasul. Artinya, kalau kita tidak mengimani sifat-sifat yang wajib ini, berarti cacat syahadat kita yang kedua itu. Walaupun dia akui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ditanya, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad Rasulullah? Dijawabnya, iya. Bahkan dia bacakan syahadatain. Berbunyi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dia tidak mengimani sifat-sifat yang wajib diimaninya pasti ada pada seorang nabi dan rasul. Tidak diimaninya pada diri Muhammad ada sifat itu. Apakah sah syahadat dia? Tidak. Kalau cacat syahadat bagian kedua, maka otomatis cacat syahadat bagian pertama. Jadi dua kalimat syahadat itu tidak bisa dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa dipisahkan. Satu bagian batal, bagian yang lain juga batal. Jadi tidak akan menjadi muslim seseorang hanya mengimani bagian pertama saja, mengingkari bagian keduanya. Dia iman dengan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tidak mengimani yang keduanya, Muhammad Rasulullah. Sahkah syahadatnya? Tidak. Nah, mengimani apa yang terkandung di dalam syahadat itu tidak cukup hanya dengan mengimani secara mujmal saja, tapi lawazim, segala yang mesti diimani terkait dengan yang ada di dalam syahadat itu tidak diimaninya, tidak cukup. Jadi kalau dia mengimani Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, berarti dia imani segala sifat yang wajib ada padanya. Dan dia tidakkan, dia ingkari seluruh sifat yang mustahil ada padanya. Itu namanya kandungan dari syahadat yang menjadi lawazim, yang mutlak harus ada di dalam keimanannya. Begitu juga ketika seseorang beriman Muhammad sebagai Rasulullah, berarti dia harus mengimani segala hal yang menjadi kelaziman seorang Rasul, seorang Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan Muhammad ini misalnya diakui sebagai Rasul tapi Muhammad berdusta, orang itu cacat syahadat. Berarti dia batalkan syahadatnya itu. Ada orang beriman Muhammad Rasulullah tapi dia percaya pula bahwa Muhammad menyuruhkan atau menyembunyikan sebagian yang diturunkan oleh Allah kepadanya, tidak menyampaikannya kepada umatnya. Yang seperti ini berarti telah membatalkan syahadatnya. Jadi berhati-hati
dalam menjaga syahadat yang telah kita ucapkan itu. Kalau orang mengakui Muhammad Rasulullah, berarti wajib dia mengimani Muhammad itu adalah sadiq, benar. Wajib dia imani Muhammad itu bersifat amanah, tabligh, fatanah. Dan wajib dia ingkari sifat yang bertolak belakang dengan itu, atau yang membuat rusaknya tugas dan kedudukannya sebagai seorang nabi. Dia harus ingkari orang keyakinan bahwa Muhammad itu dusta, harus diingkarinya. Tidak, mustahil. Muhammad tidak berdusta. Sifatnya adalah sidq. Muhammad menyembunyikan risalah. Tidak, Muhammad itu bersifat tabligh. Ada orang yang mengatakan Muhammad tidak mengerti, bodoh, berbagai macam. Mustahil. Dalam keyakinan muslim mustahil, karena Muhammad bersifat fatanah. Nah, di antara yang harus diyakini oleh seseorang pada diri Nabi dan Rasul adalah ma'asum. Nabi dan Rasul itu ma'asum. Apakah perlu kita memahami ini saat ini? Sangat perlu. Karena sekarang inilah begitu banyak muncul berbagai macam ujaran-ujaran yang merusak dan membuat cacat kehormatan seorang Rasul dalam keyakinan umat. Bukan kehormatan Rasul yang hakikinya, tapi keyakinan kita tentang kehormatan Rasul bisa rusak karena ujaran-ujaran orang-orang yang hendak melecehkan Islam dan Nabiul Islam. Nah, dengan apa kita bentengi diri kita dalam suasana seperti itu? Dengan ajaran akidah yang benar, yaitu keyakinan kita tentang kemaksuman Nabi. Apa contohnya? Saya ambil beberapa contoh. Salah satunya, ada satu artikel yang sangat berani mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak tulus menikahkan antara Zaid dengan istrinya yang merupakan Zainab binti Jahsh, yang merupakan putri dari bibi beliau. Na'udzubillah, orang itu menuduh Nabi memendam cinta terhadap istri Zaid. Nah, sehingga itulah yang menjadi salah satu pemicu perceraian antara Zaid dengan Zainab binti Jahsh. Subhanallah. Ada manusia yang seperti itu. Nah, dan hati-hati kaum muslimin. Orang-orang seperti itu sekarang yang disebut orang-orang liberal, dan mereka menafsirkan Al-Quran tidak perlu batas-batasan kehormatan Nabi dan berbagai macam, akan memakai ayat Al-Quran sebagai dalil. Dan orang yang awam kalau tidak hati-hati bisa terseret ke dalam keyakinan mereka. Ayat mana yang mereka pakai? Ayat suratul Ahzab. Nah, dia masuk pada kalimat wa tukhfi fi nafsika wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Ini kurang fokus kita.
wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Geser ke siku setelah Edis. Terpendek. Oh memang terpotong untuk view-nya kali saya. Ia mau digambar. Jadi yang tadi terpotong apa? Tak penuh tampaknya. Apanya rasionya tuh, rasionya sedang, nantilah mungkin tak mah, biasalah bawa ambo geser sikit. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 37 surat Al-Ahzab ini dijadikan oleh mereka sebagai celah untuk merusak keyakinan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kaitannya dengan kemaksuman Nabi. Mungkin tak Nabi bersifat seperti ini? Nah, mereka akan bernaung di bawah objektivitas. Mereka akan berbicara dalam tataran kebebasan berpendapat dan dalam bahasa-bahasa ilmiah, penelitian yang objektif, berbagai macam nanti akan menjadi bungkus dari apa yang mereka sampaikan. Ayat ini, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Nah, tak kala engkau berkata kepada orang yang telah dicurahkan nikmat oleh Allah kepadanya, yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah satu-satunya nama sahabat yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Wa an'amta alaih, dan engkau juga telah banyak mencurahkan kebaikan, nikmat kepadanya. Apa yang kau katakan kepada orang itu, kepada Zaid? Amsik alaika zaujaka, pertahankanlah istrimu. Artinya jangan ceraikan dia. Wattaqillah, dan bertakwalah engkau wahai Zaid kepada Allah. Itu pesan engkau, nasihat engkau Muhammad kepada orang itu. Wa tukhfi, dan engkau sembunyikan fi nafsika, di dalam diri engkau, mallahu mubdi, apa yang telah diperlihatkan, yang telah dinyatakan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah kepadamu sebagai maklumat. Nah, mulailah dia menafsirkan apa yang dia sembunyikan oleh Nabi. Katanya adalah cinta. Nah, alangkah jahatnya seseorang menuduh Nabi memendam asmara, terlarang. Ini istri orang ya. Nah, kalau ada penafsiran-penafsiran seperti itu berhati-hati itu. Karena itu seorang ahli tafsir, menjadi syarat seorang bisa menafsirkan Al-Quran itu adalah dia harus memiliki keimanan yang salim, i'tiqadan sahihan saliman. Dia harus memiliki akidah yang benar dan selamat. Kalau sampai ada orang mempercayai seorang nabi melakukan perbuatan takhbib, kan takhbib namanya,
menggoda istri orang supaya bercarainya jauh suaminya. Perbuatan keji itu. Nah, ada orang sekarang yang berani. Nah, bagaimana umat Islam membentengi diri dari pemikiran-pemikiran yang merusak akidah itu? Nah, salah satu benteng mereka adalah keyakinan mereka akan kemaksuman Nabi. Nanti kita bicara maksum tu, A dan maksum, dari A maksum. Contoh lagi kita ambil. Pernah bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarkan cerita tentang Nabi Daud alaihissalam telah punya istri 99 orang, kemudian jatuh hati lagi kepada wanita lain, ternyata istri panglimanya. Akhirnya dia buat suatu rekayasa, diutusnya panglima ini pergi berperang supaya mati di medan perang, dan istrinya menjanda untuk dinikahinya. Inilah 99 bini nak jadian 100. Rupanya dan terakhir kok bini panglima baca roh memisahkan, utus panglima apa perang. Matinya di medan perang, bininya tinggal jadi jando dapet. Cerita itu dimunculkan dan dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan itu. Nah, perhatikan surat Shad. Surat Shad ayat 21 sampai 26. Kisah dua orang yang berkhusumat masuk ke dalam mihrab tempat Nabi Daud berada, yang semestinya itu terkunci, tapi ada yang masuk. Bisa masuk orang berdua itu, mengadukan persoalannya, mengatakan bahwa saya berkhusumat dengan saudara saya ini, saudara saya telah punya 99 ekor na'jah. Sedangkan saya cuma punya 1 ekor. Anaknya ambil jonan siku itu. Dicobalah mentakwilkan oleh orang bahwa yang 99 itu adalah istri, padahal kalimat Al-Quran adalah na'jatan. Na'jah apa artinya? Kambing. Dicoba ditakwilkan orang, oh ini berkias ini, yang dimaksud 99 itu kambing itu istri. Jadi dia pengen merampas yang satu lagi. Untuk merampas yang satu, suaminya dikorbankan. Nah, dijadikan ayat ini sebagai landasan. Ini jelas-jelas pada ayat 21 itu, wa hal ataka naba'ul khasmi, apakah datang kepada engkau berita tentang khusuman, idh tasawwarul mihrab, ketika mereka memanjat dinding mihrab. Kemudian idh dakhalu ala Daud, tatkala mereka masuk bertemu dengan Daud alaihissalam, fa fazi'a minhum, terkejut Daud alaihissalam. Qalu la takhaf, mereka berkata, jangan engkau takut. Khasman, kami adalah dua orang yang berselisih. Bagha ba'duna ala ba'din, di mana satu dengan yang lainnya saling melakukan tindakan melampaui batas. Fahkum bainana bil haqq, engkau kami minta jadi hakim untuk meletakkan hukum antara kami dengan hak. Wala tusattid, dan jangan engkau bersikap menyimpang dari kebenaran, menyeleweng dari yang hak. Setelah peristiwa dijelaskan semuanya, apa kisah mereka? Ada di dalam ayat 23-nya. Inna hadza akhi
ini saudaraku, lahu tis'un wa tis'una na'jatan, dia punya 99 ekor kambing, wali na'jatun wahidah, dan saya hanya punya 1 ekor kambing saja. Faqala ikfilniha wa azzani fil khitab. Nah, saudara saya itu berkata, serahkan kepadaku kambing engkau yang 1 itu. Nah, dia pandai berdebat, saya kalah dalam berdebat dengan dia. Nah, orang yang menafsirkan ini dan lupa dengan kemaksuman Nabi, dia jadikan cerita Bani Israel, cerita Israiliyat, yang mentakwilkan bahwa kambing itu maknanya istri. Nah, tambahlah ceritanya, istri panglima diutus berperang supaya mati di medan tempur, dan istrinya diambil. Pertanyaannya, mungkin tak seorang nabi? Jadi jangan lama cerita saya. Wih, kok sanjang lo ceritanya, lain lo tak terdengar. Assalamualaikum. Bawakan akidah awak ketika itu, jangan dilulu saja. Benar tak? Mungkin tak seorang nabi melakukan perbuatan yukhillu bil muru'ati, yang menjatuhkan kehormatan? Jangankan seorang nabiullah, seorang rasulullah, manusia terhormat awam saja tidak mungkin melakukan hal ini. Kok bisa cerita itu berkembang? Maaf saja, kadang sebagian penceramah terlanjur mengutip. Tak pernah awak timbang ikut dengan akidah awak. Betulkah Nabi Daud seperti itu? Kisah lagi, kalau dibaca dalam kisah Israiliyat dan tertulis dalam kitab agama lain, Nabi Sulaiman pernah sujud kepada berhala. Mungkinkah itu? Kalau kita baca kisah Israiliyat, bahkan ada dalam kitab agama lain dikatakan bahwa Nabi Lut menggauli putri-putrinya. Apakah mungkin seorang nabi melakukan perzinaan? Nah. Dan satu lagi di antaranya yang sekarang sedang dipakai-pakai oleh kalangan liberal, kisah Nabi Ibrahim yang saya bacakan di awal ceramah kita tadi. Nah, Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am dikatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah mempertuhankan bintang, mempertuhankan bulan, mempertuhankan matahari. Benarkah seorang nabi terjatuh ke dalam perbuatan mempertuhankan makhluk? Perhatikan surat Al-An'am ayat 74 itu. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Lanjutkan, wa kadzalika nuriya Ibrahim malakut as-samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Nah, mereka tafsirkan bahwa Nabi Ibrahim pernah semalam dalam proses pencarian Tuhan, dia pernah mengakui bintang sebagai Rabb. Ketika bintang afala, tenggelam, lenyap, dia batalkan. Dia katakan, la uhibbul afilin. Ketika dia lihat qamar bazigha, bulan bersinar cemerlang, ini Tuhan, ini lebih besar. Tapi tatkala qamar tenggelam, bulan tenggelam, dia batalkan lagi keyakinannya. Kemudian dia lihat matahari bazighah, kemudian dia yakin pula ini Tuhannya. Ketika matahari tenggelam, dia batalkan. Mungkin tak seorang nabi dan rasul terjatuh dalam perbuatan syirik akbar itu? Nah,
Dan banyak lagi cerita-cerita yang itu dicantelkan kepada Al-Quranul Karim, dan umat masyarakat banyak yang tidak memiliki timbangan dan dasar akidah yang kuat malah menjadikan itu sebagai referensi. Nah, di kalangan akademisi yang ingin mencoba menggoyang akidah, ini jadi rujukan mereka. Nah, jadi biasa berproses dalam berkeimanan. Iman yang kuat itu kalau berangkat dari keraguan. Kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim dengan landasan kita beriman dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah, kebenaran mutlak, itu bukan seorang yang ilmiah di dalam berfikir. Nah, ini muncul akhir-akhir ini ketika mulai orang mengadopsi cara berfikir para orientalis di dalam mencari kebenaran ajaran yang berkembang di timur. Kenapa? Karena mereka memang memulai posisi real mereka ragu dengan Al-Quran, ragu dengan Islam, ragu dengan kebenaran agama kita. Tidak ada pilihan. Nah, yang berbahaya hari ini, anak-anak yang belajar agama, yang masuk ke perguruan tinggi agama, yang dari kecil sudah diajar di surau, dididik berkeimanan, kemudian sampai demi katanya untuk mencapai suatu pola fikir yang ilmiah objektif, dibuat sanksi dahulu dengan seluruh keimanannya selama ini. Itu teori yang berkembang dalam perguruan tinggi Islam hari ini. Sanksi sadonyo. Itu normatif itu. Itu normatif itu normatif. Ini kalau orang bicara Al-Quran apa? Al-Quran ini harus dipertanyakan seluruh. Jangan bawa dia wahyu, dia kebenaran mutlak. Timbang dulu. Jadi apa nanti yang menjadi ukuran kebenaran bagi orang-orang ini? Ini. Tak terima di utaknya, manalah itu. Tak masuk dalam pikirannya, salahlah itu. Begitu nanti. Dan itu sekarang sedang digalakkan. Tanpa sadar umat Islam terseret. Sehingga mereka kurung Al-Quranul Karim. Dalam zaman tertentu, dia katakan Al-Quran ini kan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah produk budaya. Setiap kata yang dikeluarkan tidak akan terlepas dari lingkungan di mana kata itu terlahir dan situasi di mana kata itu muncul. Jadi keliru besar kalau kita memahami Al-Quran itu terlepas dari situasi dan kondisi. Nah, karena itu wajar saja kalau Al-Quran itu nanti kalau sudah berkembang situasi tidak sama, dia tidak relevan lagi untuk dipakai. Akan ada yang berkata demikian. Ini bisa saja kalimat saya kalau direkam ini dipotong orang nanti ini. Akhirnya kecelau ya mengecek model itu. Nah, jadi berhati-hati saja. Ini yang membuat rekaman hati-hati. Ini orang yang jahat nanti dipotongnya. Padahal saya menyampaikan pemikiran orang yang rusak ini. Jadi mereka akan mengatakan Al-Quran ini bahasa. Kan turun bahasa Arab. Bahasa Arab itu kata mereka produk budaya. Orang mengecek, orang berucap, itu tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi ditampek di mana berado. Karena itu bisa saja bahasa itu sesuai pada zaman tertentu, tidak laku di zaman berikutnya. Mereka pakaikan teori itu ke dalam Al-Quran, itu sebut hermeneutik namanya. Kalau bahasa produk manusia, yo. Kini tak laku le cerita takut-takut awak dan nenek-nenek awak dulu. Duduk terbantah. Oi, duduk terbantah, bisu apa kon? Nah. Dulu kalau makan sambal saja dah pakai nasi. Angguciang mah makan sambal saja, nasi nak makan dan. Kini orang di kedai-kedai di mama aja di kuciang saja dah ada nasinya sambal makan. Ayam gigi-gigi ni kan.
Nah, itu produk budaya manusia. Tapi benarkah Al-Quranul Karim yang kita yakini selama ini dalam definisinya, dia adalah mu'jizat, baik lafzan maupun makna? Karena itu mengucapkan satu huruf saja memiliki nilai pahala di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan bahasa Arab itu memberikan nilai mukjizat padanya, dan tidak semuanya ada di antara ayat Al-Quran itu yang terkait pemahamannya dengan sabab, tetapi Al-Quran melepaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan lafaz bahasa Arab yang dipakainya untuk mentakbirkan maksudnya melalui wahyu yang diturunkan kepada nabinya itu dari kungkungan zaman tempat itu, dilepaskan oleh Allah. Contohnya perkara zihar itu kan artinya menyamakan pungguang bini awak jo pungguang amma awak. Nanti ulama akan berbeda apakah hanya punggung saja. Kita tidak masuk ke dalam perdebatan fikih itu. Tapi zihar itu turun karena satu kasus, sabab nuzulnya adalah kisah Khawlah binti Sa'labah. Tapi ayat Al-Quran turun tidak menjawab perkara Khawlah itu. Karena itu terjadi, dipalingkan oleh Allah sababnya ini, tetapi hukumnya untuk umum, dilepaskan. Jadi bagi orang yang mempelajari uslub, ya, redaksi Al-Quran, faham itu. Nah, disitulah ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dipandang dari Al-Quran itu umumnya lafaz. Kalau lafaz itu menunjukkan keumuman, tidak pada sabab tertentu, maka hukum yang berlaku juga secara umum, tidak terbatas oleh person, tidak dibatasi oleh tempat, dan tidak dibatasi oleh zaman. Begitu orang memahami Al-Quran. Tapi kini tidak. Nah, begitu orang sekarang. Jadi orang merusak akidah awak, keyakinan awak terhadap Al-Quran, terhadap Rasul, terhadap keyakinan kita terhadap Allah secara sistematis, lambek-lambek. Dan nyerusak anda bapak dulu dan ibu-ibu dulu, nang keduduk di kursi kau tu bahaya. Nang keduduk di kursi kau dan dirusaknya dulu. Bapak tu dosa mencawan jalannya tu, ya ibu, ya baik, lebu ya mana nang ngecek mereka tu kemari kami. Nah, coba bayangkan kalau ini terus berjalan, tidak kita lawan. Kamu kecekan kawan-kawan, pemikiran-pemikiran seperti itu harus dilawan. Bagaimana melawannya? Dengan menjelaskan kebenaran bagaimana akidah itu sebenarnya. Jadi tidak sembarangan saja. Mungkinkah Nabi Ibrahim seperti itu? Nah, disinilah pentingnya. Jadi kalau awak belajar, dulu ada KTSP namanya. Kalau awak mengkaji tentang suatu masalah, awak bicarakan dulu apa urgennya, apa pentingnya. Nah, itulah pentingnya mengkaji perkara kemaksuman Nabi dan Rasul dalam kajian akidah. Terlindung kita dari penyesatan-penyesatan seperti tadi. Nah, dikatakan di sini, laqad marra bina anna minas sifatil wajibati lirrusuli wal anbiya'i al-amanatu wa qad bayyana. Ini sudah kita jelaskan. Annal amanata hiya hifdhu zawahirihim wa bawatinihim min at-talabbusi bimanhi anhu. Jadi kemaksuman itu turunan dari keyakinan awak tentang amanahnya seorang nabi. Jadi dari ma maksum kau masuk ke sifat nan ampek, tapi ampek nan wajibnya maka bertukuk lu cek lain kau. Kan ada kau kadang-kadang kan ada orang nan terkabik dengan format ampek itu.
Apa kau dulu maksum cilai, tapi ampe sifat dan wajib. Akama masuknya maksum itu masuk dalam turunan keyakinan kita bahwa Nabi itu bersifat amanah. Apa makna amanah? Ya hifdzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhi anhu. Yang dikatakan amanah adalah terpeliharanya zahir dan batin dari bergelimang dengan hal-hal yang terlarang. Di lahir batin Nabi itu tidak pernah melakik padanya manhi anhu, yang terlarang. Itu yang amanah. Amanah paling baik, kemaksiatan, kalau orang yang mengetahui hak dan batil tapi tidak menegakkan yang hak, malah bergelimang dengan kebatilan, dibandingkan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu lebih baik itu. Nah, karena itu mustahil seorang nabi yang bersifat amanah, mutalabbis zahiran wa batinan, bergelimang lahir atau batinnya dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah mungkin Nabi Lut berzina dengan anaknya? Taruhlah mati seluruh perempuan. Istrinya juga mati karena membangkang, terkena azab Allah. Mungkinkah itu dilakukan seorang nabi? Mungkinkah seorang Sulaiman sujud kepada berhala? Mungkinkah seorang Ibrahim mengakui bintang sebagai Rabbnya? Bukankah syirik itu adalah akbar al-ma'asi, kemaksiatan terbesar? Bukankah begitu jawaban Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah, ayu dzambin a'zam ya Rasulullah? Apa dosa nampal yang gadang ya Rasulullah? Jawaban Nabi, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan Allah punya tandingan padahal hanya Allah yang menciptakan engkau. Tak ada orang lain menciptakan engkau. Memang engkau jadikan selain Allah tandingan Allah. Nah, itu adalah a'zamu dzamb. Seorang nabi dan rasul jatuh ke dalam perbuatan maksiat seperti itu mustahil. Nah, jadi karena itu, kalau keyakinan wajaleh, bawa memahami kisah Nabi Ibrahim tadi. Apakah pernyataannya hadza rabbi itu betul-betul keyakinan ini, atau itu adalah narasinya untuk berhujah dengan bapaknya? Nah, bagi orang yang menafsirkannya dengan keimanan, itu bukan keyakinan Ibrahim. Itu adalah dia sedang mencoba bapaknya menontonkan, kalau ikut mau jadian Tuhan tenggelam. Celik dapat. Amun nak ketujuan tenggelam. Bukan keimanan dia begitu, tetapi dalam cara dia berdialog dan berhujjah bagaimana dia bisa meyakinkan bahwa ayahnya keliru menjadikan asnaman, berhala sebagai alih, sebagai Tuhan. Jadi bukan Nabi Ibrahim pernah semalam menyembah bintang, pernah semalam menyembah bulan, semalam menyembah matahari. Tidak begitu. Nah, so, kalau begitu kita menafsirkan Al-Quran itu, berarti kita meyakini bahwa Nabi Ibrahim terjatuh kepada a'zamu dzambin. Waduh, mengecekkan itu kan sebelum jadi Nabi. Benar, taruhlah itu, karena fatrah kehidupan seorang Nabi itu bisa dibagi dua. Yang pertama, fatrah qabla nubuwati, ada masa sebelum kenabian. Kemudian fatrah ba'da nubuwati, kemudian masa sesudah kenabian. Tapi ingat, ulama berijma', bersepakat bahwa Nabi dan Rasul dalam kedua periode itu, baik sebelum jadi Nabi, baik sesudah jadi Nabi, terpelihara dari perbuatan dosa besar. Itu ijma' ulama. Tidak ada Nabi yang terjatuh ke dosa gadang dah, walaupun sebelum jadi Nabi sekali. Allah memelihara mereka. Nah, sekarang
Apa kira-kira awak memahami cerita nan teralah itu? Nah, karena itu perlu awak peloi supaya jangan jatuh kita kepada keyakinan-keyakinan yang membuat keimanan kita cacat kepada Nabi dan Rasul. Itu bagian dari rukun iman awak. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi mengimani rasul-rasulnya bukan berarti mapa 25 orang. Enggak begitu pemahamannya itu. Sekedar hafal 25 orang, diakui rasul, tapi diyakini hal yang bertentangan dengan kerasulan dan kenabian, itu cacat keimanan namanya. Allahu a'lam. Kita cukupkanlah sampai di sini dan kita salat isya dahulu. Mohon maaf nanti setelah salat isya mungkin saya sebentar saja karena ada tamu yang datang dari Jakarta dan kebetulan saya sedang di sini. Saya mohon maaf nanti agak cepat. Demikian, banyak maaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.